Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahudin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. هو الذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-hambamu. Pagi ini datang merunduk di hadapan segenap tanda kemuliaan-Mu. Ya Aziz, inilah kami makhluk-makhluk-Mu yang lemah dan tak berdaya, duduk bersimpuh di segenap tanda keagungan-Mu. Ya Malik, inilah kami manusia-manusia yang mengharapkan perlindungan, petunjuk dan kekuatan dari-Mu, menyerahkan jiwa dan raga di depan seluruh tanda kekuasaan-Mu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup manusia. Bulan penuh rahmat, ampunan dan barokah, serta bulan pembinaan kaum muslimin menuju derajat muttaqin. Kini bulan Ramadan yang penuh barokah itu telah meninggalkan kita. Kita memang bergembira dengan hadirnya hari raya Idul Fitri hari ini. Namun kita juga menahan kesedihan yang sangat dalam karena berpisah dengan Ramadan. Kita akan merindukan kedamaian yang sangat terasa selama bulan Ramadan. Kita juga risau kalau setelah Ramadan berlalu, derajat ketakwaan kita tidak meningkat. Sejak tadi malam, takbir dan tahmid terus berkumandang sebagai ekspresi rasa syukur dan ungkapan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga tanda kemenangan orang-orang beriman dalam medan perjuangan Ramadan, yaitu kemenangan melawan hawa nafsu yang cenderung melahirkan perilaku buruk seperti amarah, dendam, bakhil, tamak, iri dan dengki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sejarah perjuangan umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terjadi beberapa peristiwa besar, yaitu antara lain pada masa Rasulullah SAW terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Perang itu telah membebaskan manusia dari belenggu kegelapan penjajahan sesama manusia dan mengantarkannya kepada sinar terang kehidupan yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Sejarah perjuangan umat Islam Indonesia juga mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bahkan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terpatri kata-kata yang penuh makna, yaitu antara lain bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tidak berlebihan kiranya kalau kita mengambil semangat para pejuang dalam suasana Ramadan ketika memerdekakan rakyat Indonesia untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan pembebasan, bulan perjuangan, bulan persatuan, bulan perbaikan, dan bulan prestasi. Semoga dalam Ramadan yang baru lalu kita telah menorehkan prestasi peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya untuk mencapai tujuan diperintahkannya beribadah puasa, yaitu menjadi insan yang bertakwa, sebagaimana diuraikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Derajat takwa merupakan capaian tertinggi dalam tangga pengabdian seorang hamba kepada Khalik, yang di dalamnya tercakup semua aspek kehidupan beragama. Umat Islam yang bertakwa selalu menghadirkan Allah dalam dirinya. Ia merasa bahwa pengawasan Allah selalu melekat pada setiap aktivitas hidupnya, sehingga ia senantiasa berada di atas jalan ketakwaan, jalan ketaatan kepadanya, dan tidak pernah melanggar aturan-aturannya. Takwa mencakup aspek keimanan, aspek ibadah, aspek akhlak, baik yang terkait dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Takwa menjadi landasan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, keluarga, dan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah salah satu rahasia mengapa tujuan ibadah puasa Ramadan adalah terbentuknya manusia yang muttaqin, karena semua kebaikan yang sebenar-benar kebaikan berasal dari sifat muttaqin. Sifat muttaqin memancarkan cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada manusia, tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga kepada sesama umat manusia, juga cinta kepada alam semesta. Sifat muttaqin dalam diri seseorang memancarkan kebenaran, kebaikan, keadilan, kasih sayang, keindahan, kesabaran, kesederhanaan, dan kedermawanan. Orang yang memiliki sifat muttaqin tetap memancarkan dan melahirkan kebaikan bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan harta yang berlimpah maupun dalam keadaan tidak berharta. Surah Al-Imran ayat 133-135 menyebutkan ciri orang yang bertakwa adalah menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, mampu menahan amarah dan dendam, dan memaafkan kesalahan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui.
Sebagai individu kita masing-masing akan selamat kalau kita bertakwa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW berkata yang artinya ada 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang merusak. Yang menyelamatkan adalah takwa kepada Allah dalam sepi maupun ramai, berkata benar, adil dalam kondisi ridho maupun marah, dan bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak adalah bakhil yang kelewatan, nafsu yang diikuti, dan menyombongkan diri sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Allah SWT menjamin bahwa kalau masyarakat suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah SWT akan menurunkan kepada masyarakat tersebut keberkahan dari langit dan bumi. Takwa menjadi modal yang sangat penting dalam membangun sebuah masyarakat madani dalam suatu negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negeri yang aman, damai, dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya takwa akan menyebabkan hilangnya keberkahan. Bila keberkahan telah diangkat dari kehidupan seseorang atau suatu negeri, maka masalah-masalah yang menyempitkan hidup akan datang silih berganti. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beralasan kalau kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi, sebagaimana dapat kita pelajari kandungan surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai sebuah bangsa, kita bangsa Indonesia patut bersyukur karena dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemajemukan dan keragaman yang indah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dari Aceh hingga Papua yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Memang sesungguhnya lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbeda-beda ras, warna kulit, berbeda suku dan bahasa agar saling kenal mengenal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maka marilah kita menyadari bahwa bangsa Indonesia yang diciptakan oleh Allah SWT berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa ini, hendaknya kita saling mengenal, saling menghargai, dan melihat dan mengupayakan bahwa di antara kita yang paling mulialah yang akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah, orang-orang yang paling bertakwa. Tentang bagaimana kemajemukan dan keragaman suatu masyarakat dan bagaimana menebarkan kebaikan serta membangun berdasarkan kasih sayang, mari kita meneladani apa yang telah Rasulullah SAW lakukan. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW dengan sekitar 200 sahabatnya hijrah dari Makkah menuju Yastrib atau belakangan disebut Madinah. Ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau mendapati bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural dan terdiri dari banyak penganut kepercayaan. Ada Yahudi, ada Majusi, Nasrani Koptik, penyembah batu yang tidak beragama, serta sedikit umat Islam. Dengan tugas berat untuk menyampaikan risalah, Rasulullah SAW menghadapi kenyataan masyarakat Madinah yang berada dalam heterogenitas dan penuh perbedaan.
Rasulullah SAW melakukan sebuah langkah terobosan yang oleh para ahli sejarah dicatat sebagai sebuah konstitusi tertua di dunia yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Salah satu isinya yang penting adalah prinsip tasamuh, toleransi. Salah satu pasal dalam Piagam Madinah menyatakan bahwa orang Islam tidak memaksa orang yang beragama lain untuk memeluk agama Islam. Landasannya adalah ayat La ikraha fiddin. Mereka juga memiliki kebebasan para penduduk Madinah yang beragama selain Islam itu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abid lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Maka kita melihat sudah sejak awal menjadi salah satu prinsip ajaran Islam mengajarkan toleransi. Tidak usah mereka yang beragama selain Islam untuk mengajarkan kita tentang toleransi. Toleransi sudah inheren dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan dakwah, menjalankannya dengan mengutamakan pemahaman dan kasih sayang, bukan dengan pemaksaan kehendak dan kekerasan. Dengan ridha Allah SWT, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat tersebut dalam waktu yang relatif pendek, menjadi masyarakat baru yang menghargai kemajemukan serta menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Kondisi masyarakat Madinah yang berbahagia lahir batin belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan mungkin tidak akan muncul pada masa-masa sesudahnya. Dengan penuh kesadaran, semua warga Madinah patuh kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Madinah yang amanah, sehingga terbentuk masyarakat yang saling menghargai, tidak berkhianat, dan menyikapi heterogenitas dengan dewasa. Ketika baru datang di Madinah, Rasulullah SAW berpesan kepada masyarakat Madinah yang baru ditemuinya 4 pesan sebagai berikut. Pesan pertama adalah budayakanlah salam kesantunan kepada orang lain. Pesan moral ini terus beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan. Membuat orang lain nyaman dan senang serta menampakkan wajah cerah ceria adalah bagian dari sokan orang lain, termasuk mereka yang pernah menganiaya dan mendoliminya. Beliau mengajarkan bahwa Islam tidak mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Jika seseorang beriman, maka dia tidak akan mendendam, dan jika seseorang mendendam, maka dia tidaklah beriman. Pesan ketiga adalah wujudkanlah kepedulian sosial. Bantulah kaum yang lemah dan fakir miskin agar mereka tidak mengalami kesulitan. Berulang kali beliau menyampaikan pesan moral terkait orang-orang yang lemah. Bahkan pada saat-saat menjelang wafat, beliau mewasiatkan pesan terakhir, jangan tinggalkan sholat dan tolonglah orang-orang yang lemah. Pesan keempat adalah dirikanlah sholat malam pada saat orang yang lain sedang nyenyak tidur, supaya kita umat menjadi umat yang tangguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya prinsip ajaran dalam menghargai perbedaan, Islam juga memberi arahan kepada umat Islam pada tingkat operasional dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang, ketika informasi sangat mudah menyebar, hoax dalam keadaan sehari-hari kita menerimanya dari berbagai media sosial, kita perlu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu agar orang-orang yang beriman selalu meneliti kebenaran berita yang diterimanya. Tabayun adalah mengecek dan mengklarifikasi kebenaran suatu berita. Jika kita mendengar berita tidak baik tentang orang lain,
maka jangan cepat percaya atas berita tersebut sebelum mengecek kebenaran informasi tersebut. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu Allah SWT berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Untuk membangun keakraban dan persahabatan terhadap 6 pantangan yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hindarkan diri dari memperolok atau melecehkan orang lain, karena bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Kedua, hindarkanlah diri dari menghina atau mencela orang lain, karena bisa menimbulkan ketersinggungan. Ketiga, panggillah orang lain dengan panggilan yang menyenangkan dan membahagiakan. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Keempat, hindarkan diri dari kebiasaan suzon atau buruk sangka. Berbaik sangkalah. Kelima, hindarkan diri dari kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keenam, hindarkan diri dari menggunjing orang lain. Petunjuk praktis dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 ini sangatlah baik bila kita jadikan tuntunan, rukun dan tangguh dalam membangun kebersamaan, dalam keragaman, terlebih dalam menghadapi tantangan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita harus mematuhi ajaran Al-Quran dan meneladani langkah Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia tercinta, baik dalam tataran prinsip maupun operasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai tindak lanjut pendidikan ruhiyah yang kita alami selama bulan Ramadan yang lalu, mari kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita pada bulan-bulan berikutnya untuk selalu beribadah dan memurnikan ketaatan kepada Allah SWT. Mari kita selamatkan generasi muda kita sehingga mereka terhindar dari pola hidup yang menuhankan hawa nafsu yang justru mengakibatkan kekosongan dan kerapuhan ruhiyah. Mari kita sayangi anak-anak kita dengan membimbingnya agar memiliki benteng ketahanan ruhiyah yang kuat. Mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan penuh kegembiraan, seraya menggemakan takbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas limpahan nikmat dan karunia-Nya selama ini. Janganlah kita kembali melakukan tindakan keji setelah memenuhi bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan amal soleh. Janganlah kita kembali kepada kesesatan setelah petunjuk kita dapatkan dan kita rasakan begitu nyata selama bulan Ramadan yang lalu. Kita telah merasakan peningkatan secara nyata dalam hal ketakwaan, kesabaran, pengorbanan dan kasih sayang selama bulan Ramadan. Mari kita bawa semangat Ramadan ke dalam perjuangan dalam kehidupan kita selanjutnya sehari-hari. Mari kita gunakan segenap energi Ramadan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di institusi kita, masyarakat kita, dan negara kita Indonesia tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, bangsa kita, untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan dan menebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita menenangkan hati, menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Ya Allah, ampunilah kami kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha dekat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami serta kasihanilah mereka berdua
sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim wa tadarruana wa tahassuana wa taqabbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kehusuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah ya Allah apa yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar adanya, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, dan tunjukilah kepada kami bahwa yang batil adalah batil adanya, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.